Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul hakim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini dan depannya kita dapat forum yang mulia ini. Tidak hanya kita belajar bagaimana menjadi seorang YouTuber, menaikkan jumlah video, menaikkan penonton sudah 280.000, tapi ada nilai yang sangat suci, yaitu khususnya kita yang di Zoom ini adalah kan kalimatullah, kalimat dakwah. Sehingga saya yang telah berpartisipasi untuk penyelenggaraan latihan ini, baik nanti yang dari Pak Yudi, dari pengalaman, dan juga tentunya dari Pak Yudi, sehingga dana yang Bapak Ibu dan kepada kami, insya Allah karena 50% dari biaya yang sudah Bapak transfer itu akan kita gunakan untuk pengelolaan dakwah Yudi khususnya di Pamulang, di Parung ya, Parung Bogor. Kemudian yang 15.000 adalah sebagai biaya operasional. Tentunya nanti kami akan secara berkala dan rutin akan melaporkan berapa uang yang masuk dan berapa uang yang digunakan, sehingga transparansi antara pemasukan dan pengeluaran akan kita jelaskan apa adanya. Seperti kalau kita lihat Jumatan, setiap Jumat ada pengumuman di masjid, tapi sayang sekali kalau kita lihat masjid tertentu dengan banyaknya uang kas 1 juta, 100 juta, 300 juta, bahkan bermiliar-miliar, ada kebanggaan bagi kita mengelola masjid tersebut. Tapi itu kata Ustadz itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena uang umat itu tidak berputar. Jadi seperti perusahaan nyari untung. Bangga dengan hari ini kas kita. Nah, kami dengan Pak Yudi tidak demikian. Mudah-mudahan kas di pesantren Jolali selalu minus, Pak. Dengan minus maka kita bisa dapat uang lagi dari teman-teman. Bisa jaga. Suaranya kurang apa saya? Bagaimana itu ya? Mohon maaf, Pak. Ya. Suara mobil ya? Pak Mamuji. Suara saya kan? Saya setting suaranya dari maaf Pak Mamuji, mungkin bisa di mute dulu sebentar. Nah, kemudian itu kegiatan-kegiatan kami, nanti lebih jelasnya akan kita dengarkan langsung. Dan juga tak lupa kita sampaikan salam salawat kepada Rasulullah. Semoga tercurah kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, para pejuang Islam, dan insya Allah kita yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin intinya ini hanya sebagai sarana kita, Pak, untuk berdakwah, dan YouTube itu sebagai amal jariah kita. Tentunya saya dengan Pak Yudi berpesan pada Bapak dan Ibu, seandainya nanti saya yakin insya Allah dengan izin Allah Bapak menjadi YouTuber mendunia, kalau itu menjadi amal kebajikan, maka kami pun akan kena amal jariahnya. Begitu sebaliknya juga Bapak dan Ibu, apabila mohon maaf ada hal yang dilarang dalam koridor syar'i, dalam koridor agama kita, ilmu yang Bapak Yudi berikan dan saya mungkin menjadi amal yang negatif. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita belajar dengan Pak Yudi bisa menjadi amal positif dan menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga kita, tentunya secara makro adalah umat Islam. Nah, kemudian juga yang saya perlu garis bawahi, ketika nanti kita sudah belajar, saya nggak yakin sekali Pak, dengan 1-2 kali pertemuan, Bapak dan Ibu akan terampil, akan bisa. Oleh karena itu, kami berkomitmen setelah pelatihan ini, kita akan terus menggalang, menjalin, memperbaharui diri kita untuk belajar terus. Pak Yudi berpesan, seandainya Bapak dan Ibu sudah bisa, walaupun tidak terampil, tolong dikirimkan karyanya ke Pak Yudi atau ke saya, nanti Bapak dan Ibu bisa secara grup
berdiskusi, atau juga kita buka forum-forum Zoom lainnya untuk mengevaluasi apakah ini masih kurang atau sudah bagus atau harus tambah dan sebagainya. Pak Yudi sebagai suhunya yang memang sudah terbukti dalam waktu 23 bulan mencapai 35 juta yang ditonton oleh seluruh dunia, 5 benua, dengan 3.000 sekian videonya, kemudian dengan subscribe-nya sebanyak 280.000. Nah, dengan banyak tersebut ada dampaknya, ada efeknya. Alhamdulillah, Pak Yudi saya bocorkan aja Pak, 1 tahun kurang lebih lewat sedikit ya dari mulai Pak Yudi sadar bahwa itu mudah untuk kita berdakwah dan pundi-pundi dolar sudah dinikmati oleh Pak Yudi. Dan sebagian besar itu memang dibalikin lagi kepada umat. Yang saya lihat dari bocoran dari rekening Pak Yudi itu sudah ratusan, bahkan kemarin sekitar 50,6 juta Pak selama setahun. Alhamdulillah. Itu juga belum seperti Deddy Kobuzur Pak yang miliaran, seperti Kan Ilyas atau seperti Ria Ricis atau Atta Halilintar. Nah, jadi materi kita nanti akan kita ulas pengalaman Pak Yudi selama ini, dan nanti ada 2 materi yang sudah disiapkan oleh Pak Yudi. Satu, bagaimana kita membangun ide. Apakah susah menjadi YouTuber? Apakah harus berpikir keras mencari ide? Yang kedua, tentunya ketika ide sudah ada, Bapak Ibu bisa lakukan itu. Kemudian kita bagaimana mendongkrak penonton kita? Bagaimana kita akhirnya dakwah dengan media ini ditonton oleh orang lain, walaupun mungkin cuma durasi 2 menit, 3 menit, 4 menit. Nah, itu yang sederhana sekali, sehingga kita bisa lakukan hal-hal yang positif lainnya. Itu saja pengantar dari saya untuk pembuka. Kemudian saya akan serahkan ke Pak Yudi mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan Pak Yudi sendiri secara singkat. Kemudian kita masuk ke materi kita, yaitu membangun ide atau mencari ide, dan akhirnya bagaimana mendongkrak video kita supaya seperti Pak Yudi, sekitar 280.000. Mungkin dibandingkan dengan yang lain sangat kecil Pak ya, tapi insya Allah dengan 280.000 subscribernya bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan yang udah 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Itu aja Pak Yudi pengantar dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya silakan forum ini kepada Pak Yudi. Pak Yudi ini tagline-nya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta. Silakan Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ade selaku fasilitator atau moderator, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Semoga silaturahmi kita ini menjadi amal soleh ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Jadi kita ini aja Pak ya. Kita nanti sharing. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong aja Pak. Jadi supaya lebih efektif, karena kebutuhan apa yang peserta kan beda-beda ya. Saya juga kan susah untuk menjelaskan secara satu resep untuk semua. Jadi silakan langsung bertanya gitu Pak ya, bertanya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak ya atas persediaannya untuk kita sama-sama belajar. Moga-moga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin. Tentang membangun ide, atau gini, kata Bapak siapa tadi, maaf yang di mobil, maaf Pak siapa? Pak Muin, Pak Abdul Muin. Pak Muin aja. Ya, Pak Muin ya. Apa saya dipanggilnya kita... Mr. Man. Boleh panggil Mr. Man, ya. Udah punya channel belum, Bapak? Oh, belum. Mungkin ada tapi belum aktif kayaknya, belum dimulai, tapi ada minat lah Pak Yudi. Pertanyaan Pak Muin, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kan itu Pak tadi ya. Betul. Ya ini kuncinya di sini. Upload Pak, 1 hari 1 minimal. Upload. Nah, kuncinya cuman harus berani upload dengan apa adanya.
tidak harus sempurna, tidak harus seperti orang lain, seperti yang kita inginkan saja. Upload dulu, nanti kalau yang nonton ada 2, itu alhamdulillah. Berarti sudah ada yang nonton. Apalagi yang nonton 5. Daripada nggak upload, nggak ada yang tahu sama sekali, kecuali kita sama Allah ya. Ini nonton, jadi kuncinya untuk menjadi YouTuber itu upload. Karena waktu itu channel Pesantren Jolal itu kan sudah 6 tahun, waktu 2012 sampai 2018 itu 6 tahun. 6 tahun usianya itu subscribernya hanya 38. 38 belum sampai 40, 6 tahun karena jarang-jarang upload, Pak. Jarang-jarang upload. Kira-kira jadi susah ditangkap oleh mesin Google atau apalah istilahnya ya kan. Masa 6 tahun cuma upload sekitar 200. Akhirnya kita balik. Waktu akhir 2018 kita upload 1. Terus ya dengan izin Allah langsung viral. Dalam 7 hari itu dari 38 menjadi 2.000 subscriber. Nah, kemudian ya itu yang viral uploadnya masalah apa Pak Yudi? Masalah membahas Rocky Gerung, judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Bikinnya nggak sengaja di Bogor sambil nganterin anak santri mau cari sekolah SMA yang ada tahfiznya, dianterin orang tuanya, mereka masuk kantor, ngurusin anaknya satu keluarga, saya masuk kebun dan bikin iseng-iseng. Nggak ada konsepnya, asal dibuka karena merasa waktu di Bogor itu di Darussofa itu saya merasa pemandangannya lain dengan di Parung, padahal sama-sama kebun singkong. Jadi betul-betul nggak ngerti bagaimana viral, supaya viral tuh nggak ngerti, pokoknya diupload. Waktu itu juga berapa lamanya saya nggak tahu lamanya, pokoknya setelah saya lihat ada 14 menit. Tapi saya merasa 14 menit terlalu panjang, akhirnya ribuan video setelah Rocky Gerung itu hanya 7 menit rata-rata. 7 menit atau 8 atau 9, jarang sampai 15 menit. Jadi betul-betul yang pertama itu nggak ada konsep, karena iseng-iseng masuk kebun orang nunggu keluarga dari si santri itu selesai urusannya, saya ngomong apa yang terasa. Karena merasa Rocky Gerung di waktu itu kan baru naik daun setelah muncul di ILC-nya Karni Ilyas itu. Gitu. Jadi barangkali saya bisa keangkat karena dia lagi diomongin banyak orang. Kalau waktu itu saya bahas tentang Omar Irama atau siapa, tentu respon pembaca lain ya. Tapi karena kita bahas Rocky Gerung yang lagi viral, keangkat gitu Pak. Jadi langsung subscribernya naik sampai hampir 2.000 subscriber dalam waktu 7 hari. Nah, terus berikutnya video yang ketiga itu saya ajak Rocky Gerung masuk Islam. 4 hari tahu-tahu viral lagi, dari 2.000 langsung ke 24.000 dalam waktu 4 hari. Kan nggak diduga. Saya nggak tahu caranya. Tapi kuncinya menurut saya upload saja gitu loh Pak. Ya. Kalau pengen viral tapi nggak pernah upload tuh gimana ceritanya? Jadi pakai HP Asus yang udah retak-retak juga, ya nggak pakai tripod, nggak pakai laptop nggak punya. Yang saya punya gerobak donat waktu itu. Jadi langsung diupload. Jadi sesederhana itu, saya juga nggak ngerti YouTube itu. Ya dulu pernah upload gitu aja karena selama 6 tahun itu karena hanya untuk mendokumentasikan
hafalan anak-anak ngaji supaya ada dokumentasinya gitu. Sekedar mendokumentasikan. Tapi begitu masalah-masalah aktual seperti Rocky Gerung waktu itu 2018 kok viral, ya udah kita ngomong Rocky Gerung sampai 30 video. Apalagi terus disambung oleh yang lagi ngetop waktu itu Prabowo. Wah, yang ngikut numpang lagi nama Prabowo. Saya bikin sampai 100 video tentang Prabowo. Jadi keangkat. Pernah satu kali ada satu video Prabowo itu yang judulnya Utusan Istana Tiba, Prabowo dalam bahaya. Itu dalam 23 jam itu ditonton oleh 720.000. Jadi belum sehari yang nonton hampir 3/4 juta viewers. Kenapa kok bisa banyak? Ya, bukan karena faktor saya ya kan, karena faktor Prabowo-nya kan gitu. Saya kira itu, Pak. Jadi yang penting upload saja. Jadi kita upload nggak tanggung-tanggung. Karena Rocky Gerung lagi naik daun, kita bikin terus tentang Rocky Gerung, tentang apa saja, pokoknya tentang dia namanya Rocky Gerung. Sampai 30, terus disambung dengan Prabowo sampai 100. Nah, itulah yang kemudian membangun channel pesantren Ojo Lali. Kira-kira gitu. Maksudnya memang untuk membangun channel itu untuk alat dakwah. Jadi caranya kita numpang orang yang lagi ngetop yang dibicarakan di masyarakat, kita numpang ngomong politik. Padahal ya saya nggak bisa ngomong politik. Orang percaya tukang donat ngomong politik. Ya, salahnya yang nonton ya. Salahnya yang nonton. Jadi gitu Pak. Jadi sekedar kalau ditanya resepnya saya nggak tahu supaya viral, tapi kuncinya saya kira harus di-upload saja apa yang kita bisa upload. Saya kira itu. Jadi kalau untuk membangun ide ya, ide yang lagi hangat di masyarakat itu apa misalnya. Kalau cocok politik ya ide tentang politik apa. Kalau tentang ekonomi ya bisa juga. Pendidikan bisa juga, ya kan. Jadi salah satu kunci membangun ide kita lihat yang lagi hot, lagi hangat, kira-kira apa di masyarakat itu. Itu salah satu trik ya. Di samping kita juga mengembangkan imajinasi, itu sumber untuk mendapatkan ide itu melakukan imajinasi, mengembangkan daya-daya khayal kita sehingga sinyalnya terganggu Pak Yudi. Ya, sinyalnya terganggu Pak Yudi. Nggak punya dana sih. Saya pernah bikin video misalnya, ya sudah putus. Oke, jelas. Oke, udah. Jadi imajinasi penting, Pak. Saya pernah bikin video gimana ya kalau saya punya uang 20 miliar gitu. Kan berimajinasi itu. Ya sambil duduk di depan rumah terus membayangkan uang itu untuk apa, tahu selesai 10 menit jadi kontennya. Jadi berimajinasi itu juga penting supaya kita juga nggak harus selalu pakai data. Kalau komputer kan mempercepat kerja Pak ya, tapi kalau gangguan berimajinasi. Terputus Pak Yudi? Ya, YouTuber supaya idenya itu nggak pernah itu ya terputus ya, putus. Bisa diulang lagi Pak? Ya. Imajinasi itu penting untuk selalu kita pelihara supaya YouTube konten-konten itu nggak pernah habis ya. Dan Pak Yudi, saya kira saya potong sedikit Pak Yudi. Punten. Ya boleh silakan. Ya silakan. Pak Yudi kan bercerita tentang kita itu tadi sudah action ya. Ya. Ini tapi mohon maaf ini bagi yang benar-benar awam di bidang ini.
Kan ini tadi berbicara soal kalau kata kasarnya mah kita ini to the point aja. Bagaimana kita bisa menangguk rezeki melalui YouTube. Bahasanya kan begitu kasarnya. Iya, iya. Ya toh? Nah, tentu ada step-step yang harus kita lakukan agar kita bisa dinilai oleh YouTube. Apa kita harus daftar atau bagaimana? Seperti itu Pak Yudi. Punten ini mohon maaf ini betul-betul awam ini Pak Ade. Izin. Ya, jangan Pak. Ya. Langsung aja bertanya pada yang Pak Yudi. Memang masih ada bingung. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, secara teknis saya nggak menguasai, tapi secara umum Pak, itu akan dinilai setelah subscriber kita itu mencapai 1.000 subscriber dan video-video kita itu sudah ditonton selama 4.000 jam ditonton oleh penonton. Jadi kalau belum sampai 1.000 itu belum dimonetisasi, belum dihitung uangnya itu, belum dihitung. Jadi sampai 1.000 subscriber dan kemudian sudah ditonton lebih dari 4.000 jam tayang. Dan itu kan berarti kita harus rajin apa? Mengupload dulu kan? Uploadnya dulu sampai mencapai 1.000. Nah, sampai mencapai 1.000 dan video-video kita itu yang durasinya banyak. Misalnya kita bikin video 7 menit. Kalau yang ditonton hanya 2 menit, ya itu yang dihitung 2 menit. Syukur-syukur kalau ditonton 2 menit. Berarti lebih panjang durasinya. Kemudian ditotal seluruh video kira-kira 4 jam. 4.000 jam. 4.000 dari seluruhnya. Tapi itu begitu Pak Yudi. Pak Yudi itu kan apakah kita harus akan mendaftarkan atau pihak YouTube yang menghubungi atau bagaimana seperti itu? Ya, kalau sudah mencapai surat, misalnya 4.000. Dapat email. Ada surat pemberitahuan. Dapat email. Setiap HP kan punya email Pak ya. Kita kan selalu akun kan pakai email. Ya. Nah, email itu nanti nerima surat supaya kita buka rekening bank. Kalau sudah syaratnya cukup, videonya itu ditonton 4.000 jam dan mencapai 1.000 subscriber. Nah, nanti waktu artinya yang kita tidak harus mendaftar, tidak mengisi formulir atau mendaftar kemana begitu enggak? Enggak, itu otomatis nanti, otomatis. Ada nanti pokoknya untuk tahap pertama kita ini Pak, mengupload dulu yang bisa kita upload. Berarti pure kita melakukan udah bikin konten, upload. Iya. Yang dihitungnya dia melihat per video apa total? Total. 4.000 jam itu total ya? Dari video. Bukan. Dari kumpulan video. Berapa video pun. Iya. Berarti tidak harus satu video ya. Iya, ada yang bukan hanya satu video. Kalau saya dapat 2.000 bukan. Kalau saya dapat 2.000 itu hanya dengan 3 video ya, 3 video. Dan waktunya hanya 11 hari. Videonya 3. Tapi ada orang yang mencapai 1.000 dan dimonetisasi itu ada yang sampai 500 video, waktunya 11 bulan. Jadi beda-beda itu kemungkinan kenapa lama, karena videonya itu jarang yang nonton misalnya. Atau kalau nonton hanya sedikit terus dia skip ya. Tapi kalau yang nonton banyak tentu lebih cepat mencapai angka 1.000. Artinya Pak Yudi itu bukan jumlah video ya, jumlah yang pengikut kita lah ya, anggota kita dengan 4.000 jam. Kemudian yang 1.000 itu dihitung per tahun atau ada waktu tertentu? Itu bisa dipertajam Pak. Saya nggak tahu batasannya ya, peraturannya mungkin suka berubah-ubah, tapi saya nggak tahu. Tapi yang masih standar itu 4.000 jam. Mungkin saya salah ya. Nanti kalau ada peraturan baru silahkan saya dikasih informasi. Tapi kira-kira 1.000 subscriber yang kita subscriber itu apa sih, pelanggan ya. Pokoknya yang kita pencet subscriber
satu akun kan hanya satu subscriber. Penonton lah. Kalau udah kita pencet satu kan kita nggak bisa mencet lagi subscriber ya kan? Untuk satu ponsel. Berarti kalau 1000 subscriber, berarti itu 1000 HP kan? 1000 akun lah ya. 1000 akun. Ya. 1000 teman Pak. Ya, 1000 akun ya. Ya. Nah itu ada yang mencapai Pak Kusnul Jola kawan saya itu mencapai 1004 subscriber itu setelah dia membuat video sampai 499. Betapa dia sabarnya. Saking ingin menjadi YouTuber. Luar biasa. Dan waktu yang dia pakai itu 11 bulan, hampir setahun. Ya kan? Ini yang contoh ekstrim ya. Ada lagi contoh yang lebih ekstrim, Pak. Seorang profesor itu, teman saya juga di Jawa Tengah. Profesor sejarah. Videonya 1900 biji. Lebih banyak dari saya, YouTuber pemula juga. Tapi subscribernya 496, belum sampai 500. Bingung dia, gimana kok bisa begitu? Ya saya kira kita harus cari tema-tema, ide-ide yang sedang hangat di masyarakat, itu yang kita bahas. Berarti ngambil momentum ya, Pak Yudi. Yang lagi ngetren apa? Ya, yang lagi ngetren itu apa? Bapak siapa ini? Rahmadi, Pak Yudi. Kayaknya kemarin ya. Ya, yang lagi ngetren, lagi hot, ya kan? Jangan hari gini bahas politik, misalnya bahas tentang Pak Harto, misalnya. Nggak ada apa-apa, atau kita bahas Pak Harto atau Pak Habibie. Ya kita bahaslah kritik-kritik Rocky Gerung terhadap, misalnya ya, terhadap Jokowi, misalnya. Hari ini kan lagi ngetop tuh. Itu pasti orang tonton, itu pasti itu, ya kan? Pak Yudi, mungkin untuk ada alat semacam pendukung ya, faktor pendukung barangkali. Apa Pak Yudi melakukan misalnya untuk mendongkrak orang-orang yang gampang dilihat gitu, Pak Yudi? Apakah? Halo Pak Yudi? Halo, gimana? Ulangi Pak, mohon maaf. Atau Pak Yudi melalui itu di akun Bapak atau berbayar atau enggak tuh, Pak Yudi? Bapak berbayar enggak akunnya? Enggak ada yang berbayar, saya gratis semua, Pak. Bapak enggak berbayar, berarti betul-betul alami ya? Natural. Iya. Bukan robot, Pak. Bukan alami, betul-betul enggak punya duit. Kan ada yang berbayar Pak Yudi untuk mendongkrak agar orang bisa membaca, ketemu punya kita cepat gitu, berbayar. Robot itu, Pak. Sampai sekarang belum melakukan itu. Nggak tahu saya, Pak. Nggak pernah. Kayaknya asli semua tuh. Ya kan saya pernah dengar cerita itu ada yang beli subscriber ya. Ada yang apa? Enggak, bukan begitu, Pak. Jadi akun kita begitu orang searching tentang YouTuber, mungkin nama Pak Yudi langsung naik ke atas gitu, Pak. Jadi ketika orang klik misalnya YouTuber, langsung Pak Yudi di paling atas karena faktor berbayar tadi, Pak. Ada tadi seperti itu. Nggak pernah. Kita langsung. Oh, Bapak tidak melakukan itu ya? Ya nggak, karena mungkin nggak tahu ilmunya ya. Artinya begini, Pak Yudi benar-benar cuman bikin konten, upload ya itu? Iya. Bikin konten, upload. Tukang donat, bikin konten, upload, nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Jadi. Tapi begini, dibilang Pak Yudi begini. Dibilang nggak mengerti apa-apa, tapi kan Pak Yudi membahas masalah politiknya tingkat tinggi, ya apa Rocky Gerung yang dibahas, Prabowo. Ya karena hanya ini Pak, hanya ingat satu teori life cycle produk. Kalau produk itu kan awalnya kan growing ya, tumbuh, kemudian dia awalnya kan muncul, kemudian tumbuh, kemudian mencapai peak, penjualannya memuncak gitu, kemudian kan decline Pak ya. Nah, yang sedang growing, yang sedang growth
seperti itu kan tentang Rocky Gerung. Iya, Pak. Kan? Dan kemudian ada gelombang pasang yang kedua setelah Rocky Gerung yaitu Prabowo. Nah, saya cuma berpedoman pada teori itu aja. Mumpung dia lagi naik, lagi bagus namanya, lagi diperbincangkan orang, ya kita ikut gitu loh, Pak. Jadi soal teori-teori yang lain saya nggak ngerti gitu. Tapi saya lihat dari betul. Ya, saya lihat dari gimana, Pak? Yang akun YouTube-nya Pesantren Ojo Lali itu kalau saya amati itu kenapa orang tertarik dengan akun YouTube yang Pak Yudi ini? Yang pertama itu kalau saya lihat dari penampilan apa adanya Pak Yudi ini. Natural. Ya, jadi apa adanya dia natural gitu. Terus dari penampilan Pak Yudi juga alami ya. Face-nya itu mendukung ya, kalau kita istilahkan itu kayak tukul arwana. Jadi ada nilai jualnya. Bahasa gaulnya gitu. Ditambah dengan logat Jawanya. Gitu. Jadi orang senang. Soal wajah ya, Pak. Ini saya harus membongkar rahasianya nih. Soal wajah, soal baju biru, soal peci putih ini ada filosofinya, Pak. Soal wajah itu banyak yang komentar. Wajah saya kan berminyak, itu. Ya kayak tukul dan ya wajah kampungan lah gitu. terus satu hari ada salah seorang tokoh BUMN pensiunan datang ke rumah saya, Pak. Ya kan? Setelah lihat wajah saya atau video-video, dia bawa whitening, alat pemutih wajah ya. Pemutih wajah, whitening ya, yang buat dioleskan di muka. Iya. Buat di muka. Dia bilang gini, dia rupanya nggak mau menyinggung saya. Dia bilang, Pak Yudi, ini whitening ini selalu saya pakai, katanya. Nah, lihat wajah saya kan bersinar, kan? Lebih enak dilihat gitu. Jadi saya suruh pakai itu. Terus saya diskusikan dengan anak-anak saya pemberian bapak itu. Pak, nggak usah pakai gitu-gitu, tampil apa adanya aja, itu. Jadi memang orang udah cukup prihatin ya dengan wajah. Yang kedua, kenapa itu saya selalu pakai baju biru? Karena baju biru itulah ya yang di awal-awal itu kan sampai ratusan video itu saya pakai baju biru peci putih. Karena baju biru itu pemberian kakak saya. Satu-satunya baju biru, baju yang paling baik yang saya punya. Jadi memang hanya itu. Terus kalau peci putih itu memang sekedar untuk menutupi rambut saya yang putih supaya nggak kelihatan putih semua. Tapi sebenarnya filosofinya itu ada teori Pak, itu kita keluar dari kerumunan. Jadi selalu saya pakai baju biru, peci putih. Kalau orang nanti ngelihat sekilas video saya baju putih dan baju biru dan peci putih, berarti saya langsung dikenali gitu loh, Pak. Jadi itu semacam bagian dari personal branding ya, istilahnya yang keren dulu, Pak. Personal branding. Tapi kalau saya nggak pakai, ya. Pak Yudi, itu kan diklaim sebagai YouTuber tertua semesta. Berapa usia Pak Yudi? Sekarang? Ya. 27. Ya. 27. Pak. Usia saya, Pak. 27. Waktu muncul pertama itu putus Pak Yudi. Ulang lagi. 8 akhir berarti usia tahun.
Sekarang hampir usia 57. 57 tahun usia saya. Halo. Bisa diulang lagi, Pak? Halo. Mundur dikit, Pak Yudi. Oh, kurang baik itu sinyalnya. Ya, jelas. Sudah jelas. Belum. Oh, belum jelas. Belum jelas, putus. Oke, Pak Yudi. Jadi berapa tahun Pak Yudi sekarang? Waktu muncul video pertama yang Roy itu usia saya 57 tahun 3 bulan. Sekarang usia saya 59 hampir 60 ya. Jadi kita mengklaim sebagai tukang donat, Pak ya, dari Parung. Kenapa tukang donat? Karena profesi saya aslinya dorong gerobak jualan donat. Itu real. That's a fact, itu faktanya. Meskipun banyak orang yang nggak beriman, nggak percaya. Nggak beriman. Keras itu, ya kan? Beriman. Terus dari Parung. Kenapa Parung kita angkat? Karena konotasi Parung itu kan buruk untuk sebagian masyarakat ya, banyak pelacuran di kawasan sana tuh. Yeah. Saya ingin mendengar ketika orang dengar kata Parung itu tidak-tidaknya sekarang ada rujukan. Oh, ada YouTuber dari Parung, nggak lagi soal jablay dari Parung. Sama nggak? Gue mau rapat. Biasa Paris mantap. Jadi untuk kontra narasi kira-kira kalau bahasanya orang-orang pintar itu ya kan, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Nah itu juga sekaligus untuk memperteguh positioning bahwa saya mengklaim tukang donat yang menjadi YouTuber itu cuma satu-satunya saya yang tertua. Jadi begitu orang searching juga gampang ya Pak ya? Langsung ketik tukang donat langsung muncul. Iya. Sinyal Pak Yudi langsung muncul gitu. Saya kira itu penting juga. Perlu. Halo. Jadi ini penting untuk memperteguh kita ini sebagai apa? Halo. Ya. Sudah putus. Halo? Pak Yudi, putus. Putus ya. Kenapa ya? Ya. Sinyal kayaknya. Gerak dulu Pak Yudi. Pak Yudi, Pak Ade, punten ini saya izin lab duluan. Saya ada jadwal lain. Terima kasih, saya senang sekali. Tapi kalau diizinkan saya bisa berjumpa langsung dengan Pak Yudi atau Pak Ade kalau ada waktu. Dan kalau berkenan saya bisa mendapatkan kontak pribadi Pak Yudi kalau berkenan. Melalui siapa? Nanti bisa dikirim ke saya Pak Ade. Kan tadi Pak Ade di itu ya. Bisa bantu. Saya juga pengen ketemu Pak Ade. Terima kasih ini udah diberikan kesempatan peluang seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terus Pak Yudi, Pak Ade sehat terus. Jaga kesehatan. Terima kasih. Tetap berjuang buat Indonesia lebih baik. Jalan Pak, di kendaraan. Makasih. Pak Ade, saya tunggu nomor Pak Yudi ya. Ya, baik Pak. Nanti di akhir. Saya izin, mohon maaf sekali. Mohon maaf, izin. Saya ada keperluan lain. Nanti terima kasih. Nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, sampai mana tadi itu? Ya, sampai branding Pak Yudi. Iya, personal branding itu penting itu. Halo, ke diri, didengar ke diri. Ya, personal branding. Hewan, silakan. Itu penting, Pak. Ya, personal branding itu setidaknya harus dipikirkan oleh pemula seperti kita, atau setidak-tidaknya ya, suara apa itu ya? Setidak-tidaknya, ya, setidak-tidaknya yang tadi belum dimatiin mungkin ya. Kelihatannya dari Pak Tio mungkin bisa di mute, Adek.
dari Pak yang tadi ya, bisa di skip tadi. Nah, sudah ya. Jadi Pak Haryadi ya, Pak Haryadi ya barusan ya. Rahmadi, halo. Pak Yudi. Rahmadi, Pak Yudi. Ya. Rahmadi Cikarang ya. Tebet. Rahmadi Jakarta. Oh, Tebet. Oh. Ya. Baru. Jakarta. Ya, jadi perlu kita pertajam channel kita itu bahas apa untuk memperkuat positioning kita, Pak. Misalnya, Bapak minatnya apa? Minatnya apa? Masak? Ya boleh juga tentang tutorial masak semua misalnya kan. Cara bikin rempeyek yang renyah misalnya 7 menit. Itu cara bikin gado-gado yang enak itu, terus tentang tutorial masak seperti tutorialnya Agus Cugui, ya kan, yang ditonton jutaan orang itu karena dia ininya sangat fokus konten-kontennya, YouTube-nya dia tidak pernah bahas politik, tidak pernah membahas pendidikan, tidak pernah membahas budaya, tapi dia hanya membahas cara bikin makanan yang bisa dijual dan menghasilkan uang banyak. Itu channelnya Agus Cugui. Jadi dia positioningnya itu sangat tajam ya tentang tutorial cara masak yang murah atau yang mudah dikerjakan dan bisa menghasilkan uang. Itu kalau pengen kita seperti itu pasti buka channelnya Agus Cugui, gitu ya. Nah ada lagi tutorial yang lain tentang politik, ada juga khusus, ya kan. Ada lagi yang cara misalnya khusus bikin pengalaman dia mengembangkan mie pangsit ya, khusus pengalaman dia pribadi, itu namanya ada Sugeng Agus, ya kan. Tapi ada lagi yang khusus permainan anak-anak balita, namanya channelnya Zubi and Family. Zubi and Family YouTuber yang banyak di seluruh dunia. Karena sudah penontonnya ada satu video yang ditonton oleh 1 miliar viewers. Orang Indonesia, bukan 1 juta ya, bukan 100 juta, tapi 1 miliar. Hanya main-main sambil nyanyi, main air, untuk untuk 2 anaknya itu yang balita. Nah, itu dia sudah bisa sebulan bisa 600 juta itu minimal tuh duitnya, lebih bisa, ya kan? Pak Yudi, mau tanya Pak Yudi, boleh? Oh, boleh. Ya, ini kan saya lihat nih Pak Yudi di channel Ojo Lali. Itu di depannya itu tulisannya itu bagus-bagus tuh judul-judulnya. Yang terakhir saya lihat tuh YouTuber secepat cahaya. Nah, itu penulisannya itu pakai apa ya Pak Yudi ya? Pakai program apa? KineMaster atau pakai apa? KineMaster. Terus 1 huruf diketik itu misalnya secepat 1 huruf itu digedein, gitu? Dikasih huruf atau dikasih warna, ya nggak Pak? YouTuber itu dikasih warna, digedein. Sebab kalau nggak dibesarin, nggak dipilih hurufnya kan ini kecil, nggak bisa dilihat mata secara jelas ya. Terus yang kedua kita ketik kata kedua. Halo. Kita ketik secepat cahaya, kita rubah lagi warnanya, kasih warna yang berbeda, dan juga dibesarkan hurufnya. Jadi jangan panjang-panjang kalau huruf di dalam video, di thumbnail itu. Paling 3-4 kata supaya hurufnya bisa kita mainkan supaya besar. Itu kalau saya begitu. Tapi ada juga kita lihat YouTuber lain tuh nggak ada permainan huruf, nggak ada warna. Ya kan? Jadi cukup dia panjang, bisa juga begitu. Jadi itu soal pakai KineMaster, Pak. Pakai KineMaster itu nanti huruf itu di screenshot, ya, di screenshot, di foto toh.
di KineMaster yang sudah jadi itu untuk thumbnail. Setelah itu baru kita buka YouTube Studio dan kita cari hasil dari screenshot tadi sehingga muncullah screenshot tadi di depan YouTube. Jadi itu pakai ngetiknya di KineMaster, kemudian di screenshot Pak, di screenshot terus dipotong supaya pas bidangnya. Nah, nanti habis itu baru kita buka program YouTube Studio YT itu, terus kita cari gambar atau cover yang sudah kita screenshot tadi, sehingga nanti muncul di YouTube kita. Yang dilihat penonton pertama kali itulah yang thumbnail. Jadi pakai program 2. 1, ngetiknya, bikinnya di KineMaster, kemudian langkah kedua di screenshot, kemudian langkah ketiga kita buka YouTube Studio supaya terus kita cari, biasanya di kiri atas tuh kita klik ya, change, berubah ya. Setelah kita klik ada logo ada bidang change, kita tekan, nanti kita cari kiri atas, ya itulah yang kita screenshot tadi, letaknya di kiri atas. Terus di OK ya, dicentang, maka nanti muncul dari thumbnail, jadi cover dari video kita. Jadi pakai 2 program Pak, thumbnail KineMaster, kemudian kita screenshot dan kemudian kita pakai buka lagi YouTube Studio. Semuanya kan kita ambil aplikasinya di itu mana itu di Google di Play Store ya, Play Store. Itu Pak. Oh, yang thumbnail tadi bukan di Pak Yudi, yang YouTube Studio kita ya? Iya, itu di situ, ngambilnya situ. Tapi sebelum kita ngambil di buka YouTube Studio kan kita foto dulu, kita screenshot dulu kan. Terus kita cropping kan? Ya. Ya, terus baru habis itu kita klik, croppingannya udah mantep, baru kita buka YouTube Studio, terus kita cari, nanti ada bidang change, kita klik. Ada pensil kiri atas, terus nanti keluar bidang item change, berubah cover maksudnya, kita tekan change itu, kemudian muncul kiri atas hasil dari croppingan tadi kan, yang di screenshot tadi. Terus habis itu kita klik change-nya, kita klik yang kiri atas tuh covernya, terus baru kita centrang ya, kanan atas itu. Baru nanti muncul menjadi thumbnail. Itu kira-kira begitu. Tapi itu nanti itu Pak, saya kira itu berikutnya, yang penting upload dulu, nggak ada judulnya di video juga nggak apa-apa, yang penting ada judul di luar video yang huruf-huruf itu ya, yang ketikan biasa itu. Upload izin yang penting. Bertanya, izin bertanya Pak Yudi. Ya silakan, dari siapa? Ahmad. Ya, dari siapa? Ya Pak Yudi, dari Ahmad Haryadi Cikarang Pak Yudi. Oh ya, Cikarang. Ini orang lama nih yang kemarin nih. Gimana? Ya gini Pak Yudi, gimana cara Pak Yudi memanajemen memori di HP? Jadi setiap kita mau syuting video gitu, memorinya tersedia gitu Pak. Gimana cara Pak Yudi memanajemen Pak? Pokoknya kan suka penuh, jadi saya hapus-hapusin Pak, yang nggak perlu-perlu. Ya. Manusia ini kerjanya kan nyimpen yang nggak jelas itu. Kayak ibu-ibu tuh nyimpen panci, udah ada panci beli lagi kredit, simpen lagi, piring simpen lagi, gitu. Sama, jadi Bapak itu suka nyimpen gambar, video, disimpan sampai memorinya itu penuh ya. Ya kayak ibu-ibu yang senang nyimpen panci, nyimpen piring. Dihapus, saya biasanya kalau udah diupload, saya hapus lagi supaya ada kosong gitu. Saya tuh sering gitu Pak, mau syuting, tahu memorinya full gitu. Iya, karena banyak gambar-gambar itu pacar Bapak yang banyak itu. Dari WA Pak, biasanya banyak Pak. Ya dihapus aja. Dihapus aja di WA itu buat apa coba disimpan-simpan? Iya. Bikin full memori itu Pak. Iya, buat apa disimpan? Hapus semuanya.
Itu hapus semuanya dari kiriman-kiriman, termasuk iklan-iklan yang nggak jelas kan, hapus. Itu bikin penuh, foto-foto penuh, foto anak, foto istri, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, itu bikin penuh itu. Istrinya baru satu, Pak, anaknya 2. Ya, satu di Cikarang, satu di kota lain, satu juga. Nah, kalau Pak Yudi sendiri awal sekali bermain di YouTube berapa, Pak? Memorinya atau daya nggak ngerti memori berapa sampai sekarang juga. Apa itu giga, bedanya giga sama MB saya nggak ngerti berapa. Nggak ngerti. Pokoknya penuh hapus, Pak. Hidup sekali, jangan pusing-pusing sama gitu-gitu. Yang penting cepat upload gitu loh, Pak. Ya kan? Ada berapa? 64 giga ya, 64. Kadang-kadang udah 63 aja kita hapus lagi yang lama-lama itu. Ya udah selesai, nanti tinggal 50 giga akan bisa lagi habis penuh, nanti hapus lagi sebelum rekaman. Saya kira nggak usah pakai video yang kita sudah rekam, jangan dihapus, Pak, ya. Diedit dulu baru saya hapus, Pak. Oh iya, yang sudah diupload ke YouTube berarti sudah terdokumentasi di YouTube. Yang ada di HP, menurut saya buat apa disimpan? Ya kan? Hapus semua. Kecuali kalau ada yang punya apa istilah, Pak? Eksternal. Eksternal hard disk ya? Iya, ya udah kirim ke situ. Ya terus ya nggak tahu juga maksudnya disimpan di eksternal itu buat apa juga kan? Ya kan? Hidup sekali kok nyimpen gitu buat apa? Yang penting jadi amal soleh gitu loh, Pak. Ada catatannya. Jadi mau nanya satu boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, silakan. Selama Pak Yudi jadi YouTuber, pernah dapat surat peringatan nggak, Pak, dari YouTube videonya? Resmi nggak ada, tapi kan otomatis ada surat ke email kena klaim karena saya ngambil lagu orang gitu ya, video orang gitu. Ya kan. Terus gimana Pak Yudi? Ya nggak apa-apa. Nggak dihapus ya, terus videonya aja. Nggak saya hapus. Nggak Lebih dihapus baik kita bikin video baru. Nggak dihapus. Tapi sebaiknya ini Pak, jangan ngambil video orang, bikin video sendiri aja Pak. Ya kan. Tapi ada juga video yang terakhir nih Pak ya. Saya ngambil video Habib Rizik. Saya ambil dari channel orang lain. Karena saya pandang isinya bagus, saya kasih judul baru. Namanya video bocor video Habib Rizik, ya kan? Itu yang nonton banyak dan jadi duit itu. Apa namanya? Hijau, jadi ada dolarnya ya. Itu yang nonton sampai sekarang itu 1,4 juta viewers yang nonton video Habib Rizik itu dalam waktu 2 minggu. Luar biasa itu. Tapi nggak ada yang klaim copyright ya Pak ya? Di subscribe atau di blokir ya? Buka, siapa yang ngeklaim? Kecuali lagu ya. Punya kelihatannya Habib Rizik ngomong diambil sama jamaahnya tuh di-share ya. Nggak ada copyright nih kalau yang begitu, kecuali kita ngambil dari TV ya. Dari TV yang resmi, yang perusahaan, atau kita ngambil dari lagu-lagu yang memang direkam ya. Itu baru copyright. Tapi gitu. Kalau ngambil dari TV pun, kalau hanya 30 detik gambar itu nggak kena copyright. 30 detik apa nggak lebih dari 1 menit gitu. Saya suka ngambil juga untuk memperkuat memperkaya konten video. Ya, bisa diulang lagi nanti Pak Yudi, gangguan sinyal nih. Di luar
atau dari TV dalam negeri. Tapi kalau ngambil lebih dari 2 menit, ya. Jadi mungkin kalau ngambil itu jangan banyak, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jadi kalau ngambil supaya nggak kena copyright, Pak, ngambilnya sekitar 15 detik atau 30 detik, dicoba sendiri. Saya nggak tahu aturannya, tapi kalau sampai lebih 2-3 menit pasti kena ya, Pak ya. Kalau hanya nyuplik 15 menit, 15 detik atau 30 detik itu udah cukup lah untuk memperindah konten kita dari gambar-gambar yang lain yang kita ambil. Kita potong ya. Kita potong pakai program KineMaster, tapi kita rekamnya kita upload dulu bisa, atau kita rekam langsung pakai ini, Pak, pakai recorder ya, recorder. Yeah. Recorder yang kita ambil dari Play Store ya. Iya. Tapi kalau saya lagi males, saya nggak kita ambil pakai TubeMate, tapi kita langsung rekamannya pakai recorder, itu lebih praktis, lebih cepat. Karena hidup itu kan singkat, Pak, lama-lama ngapain juga. Praktis. Jadi nggak usah pakai intro, kalau saya nggak usah pakai musik, nggak usah langsung upload. Kalau yang lain kan bisa lama ya, diedit dulu, kayak Pak Ade itu diedit. Karena dia punya waktu banyak, kalau saya nggak punya waktu banyak, Pak. Lebih baik ngerjain yang lain. Jadi kalau hanya ngurusin YouTube, kita nggak jualan donat nanti kan. Nah, mungkin Pak bisa dijelas juga, Pak, peralatan yang Pak Yudi gunakan dengan sekian 3.000 lebih video. Iya. Peralatannya. Peralatannya ya pakai green screen, pakai apa macam-macam, Pak? Green screen, ini ada green screen nih, Pak, di sini. Tapi saya nggak tahu cara makainya tuh. Ya akhirnya begitu aja. HP-nya ya ini HP ini. Ini HP yang sudah ketiga tadi. Jadi beli tripodnya baru sebulan kayaknya. Namanya mereknya Excel ya. Excel 190.000 ya. Baru kemarin. Kalau kemarin 2 tahun sih cuma pakai tangan gini aja, Pak. Pakai tangan. Nggak pakai tripod. Nah, ini sekarang ini pakai ini. Pakai mikrofon ya. Pakai suara ini meter arah. Nggak seperti orang-orang yang punya peralatan canggih seperti Ayah Ibrahim channel itu yang di Bandung. Dia kan sama-sama hampir sama YouTuber pemula, tapi subscribernya sudah hampir 2 juta tentang lagu, tentang prank lagu ya. Dia kan sebenarnya tukang sate itu, dia jual gerobak satenya 7 juta rupiah, kemudian dia belikan kamera dan di gitar yang dia sudah kuasai. Nah, dia masuk dunia YouTube sepenuhnya, ya banyak juga duitnya daripada jualan sate. Dan subscribernya hampir 2 juta. Canggih itu. Kalau saya kan baru 280, maklum ya. Kemampuan ininya terbatas, kemampuan intelektual saya terbatas. Nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi biasanya lagu-lagu gitu, Pak, itu banyak peminatnya. Lebih cepat subscribernya naik dan lebih cepat dapat duitnya. Jadi Pak yang di Cikarang tuh nyanyi aja. Nyanyi pakai lagu gitu, Pak. Nyanyiin lagunya Kus Plus kayak lagu TKD, lagu-lagu jadul atau lagu yang sekarang. Penggemarnya pasti banyak, di kamar aja, nggak usah kemana-mana, modal gitar doang. Duitnya nanti ngalir jutaan. Kalau bisa. Tapi nyanyi. Kalau nyanyi gitu harus ditulis cover ya, Pak ya, biar nggak kena copyright ya. Iya. Ya pokoknya nyanyi aja lah. Ada yang kena enggak lah, siapa yang mau kalau Pak Mat Haryadi ya. Kalau Bapak nyanyi, siapa sih yang mau ngurusin Bapak? Enggak bakal kena copyright. Itu bisa banyak duitnya, Pak. Atau ini tutorial masak, Pak. Masak tuh banyak penggemarnya tuh loh. Iya. Lihat buka channelnya Agus
Cuguy, CUGUY. Banyak dia duitnya. Ngerjain sendiri dia, ke pasar dia ambil, beli jengkol tuh pakai tangan kanan, kameranya tangan kiri. Lagi beli jengkol. Sendirian aja. Terus masak sendirian, nggak ada tim kameranya, dia ngerjain sendirian. Duitnya diambil sendirian sama dia. Cuman masak doang. Masak apa nggak jelas. Tapi kan orang nonton, kondisinya nggak jelas. Bapak mau kelihatan pinter nggak punya duit, apa kelihatan orang biasa tapi punya duit banyak? mendingan jadi orang kayak Tukul yang sederhana tapi duitnya miliaran, kan enak gitu. Ngapain sih wajah ganteng-ganteng nggak punya duit kan? Jadikan YouTube itu sebagai, bahasanya apa Pak Ade, bahasa perguruan tinggi itu center profit ya, pusat keuntungan. Dia sebenarnya bisa mencegah seseorang itu dari anti kemiskinan dan anti pengangguran sebenarnya. YouTube itu kalau ditekuni, nggak usah nyari kerja sama orang. Kerja sendiri di rumah, dapat gajian sendiri dari YouTube, ya, nggak ada yang PHK. Nanti kalau kerja sama orang, paling kalau di Cikarang berapa Pak sekarang Pak ini UMR-nya 4,4 ya? 4 jutaan Pak. Iya, 4,4. Iya. Itu kan artinya, mohon maaf ini bercanda ya. Tanggal 4 kan udah 4 koma, tanggal 4 udah koma. 4 juga. Buat kontrakan 500. Buat cicilan motor 800. Lah buat masa istri berapa? Tanggal 4 udah cari utangan. Iya, bikin betul. YouTube. Iya betul. Ya saya tahu. Nah, udah mulai serius nengani YouTube, ya, menyebarkan ilmu yang manfaat, insya Allah dapat duit, dapat pahala dengan cara yang satu, mudah, murah, gitu, dan cepat. Alatnya kan cuma satu HP Pak. Ya, tambahin tripod 1 dah. Tripod tuh 190. Ya, tambahin ini deh 1. Apa ini? Telepon. 5 apa pengeras suara? Mikrofon. Mereknya Boya. Bukan, apa? Pengeras suara ya, Pak ya? Iya. Ini kan di sini. Ini ditempel di sini kan? Di dada kan? Mikrofon, Pak, mikrofon. Oh, mikrofon. Iya. Cuman itu sama pulsa. Iya. Syaratnya kalau upload harus punya pulsa, Pak. Kalau nggak punya pulsa, nanti muter gini, Pak. Motong Pak Yudi. Ya, saya bertanya di komentar. Saya. Ya, siapa? Saya Suci dari Semarang, Pak, dari Pati, Jawa Tengah. Oh, nggih. Monggo. Ya, tadi saya tanya di komentar, Pak, bisa atau langsung saya bertanya di sini. Langsung aja, Bu. Monggo. Langsung aja. Oh ya, begini Pak. Saya seorang pengajar, guru seni. Jadi memungkinkan banyak tutorial yang sebenarnya bisa saya gunakan gitu loh. Jadi itu memang sebaiknya tutorial itu difokuskan dalam satu ini ya, satu bidang gitu ya Pak. Jangan bermacam-macam atau bagaimana itu Pak? Kalau saran saya, ibunya cocok di mana? Saya di bidang itu ya. Di seni gimana? Pak. Di seni Pak, khususnya dibuat TD Sibori itu loh Pak, kaos yang di warna-warna itu loh Pak. Ya udah itu aja. Itu aja Bu, bidang yang Ibu sukai, sehingga orang nanti begitu percaya, begitu yakin kalau mengklik akunnya Ibu Suci itu tentang itu semua. Jadi kelihatan profesional. Profesional itu kan artinya orang itu ahli di bidangnya secara mendalam, kan gitu Ibu ya. Lebih baik di situ aja. Jangan ngikuti saya Bu. Saya itu kadang ngomong politik, kadang bikin pansos cara ya, bikin donat. Pansos ya Pak. Panjat sosial. Nggak jelas saya itu. Kadang nyanyi, kadang saya sambil tiduran karena capek ya. Itu kadang ngajarin haji,
kadang ngaji nggak jelas, lebih baik fokus ke itu. Tapi kalau Ibu pengen nggak jelas ikutin saya nggak apa-apa. Satu lagi Pak, saya yakin di grup ya, ini, Pak, saya yakin di grup ini kan mesti membutuhkan subscriber ya Pak ya. Kalau misalnya kita saling dukung di grup ini, kita saling dukung, jadi saling support masing-masing subscribe. Jadi dalam grup inilah minimal kemudian kita sharekan gimana Pak? Memungkinkan nggak Pak itu Pak? Ini kan sudah ada wadahnya Pak. Ada wadahnya untuk tanya subscriber itu terus terang nih, kan punya grup juga suka nggak nolong temennya. Nggak nolong. Udah kita kirim ya, dibuka pun enggak tuh apa namanya video saya itu. Boro-boro kita subscribe dan nambah kelihatan nggak dia lihat sebentar nggak di subscribe juga penonton yang baru kan. Tapi dia minta sama kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Pokoknya menurut saya Bu, upload aja nanti dikirim ke grup-grup yang Ibu punya. Ya kan, jangan terlalu mengharapkan ke satu grup itu pasti banyak karena anggotanya banyak. Terus pokoknya bismillahirrahmanirrahim, yang penting bismillah upload. Nah, kalau upload aja enggak, gimana nambah subscribernya? Iya, upload saya baru satu kali upload Pak. Ini baru satu video. Iya baru satu. Karena juga channelnya apa? Channelnya apa Bu? Suci Indiaswati. Sesuai nama ini Pak, Suci Indiaswati. Suci Indiaswati. Berapa menit videonya? 11 kayaknya. Itu pun menit. Ya karena apa ya, masih hanya bentuk pelatihan, kemudian saya upload asal-asalan saja lah Pak. Masih belum. Nggak apa-apa. Yang asal-asalan itu yang bagus. Yang asal-asalan itu bagus. Iya. Maksud ya kedepannya kan kepinginnya kan nanti upload satu lagi. Ini mengumpulkan video Pak, baru kita edit. Berarti paling enggak satu hari satu ya Pak? 2 hari 1. 3 juga nggak apa-apa. Saya programnya tahun ini 3, jadi 1.000 minimal. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Iya. Untuk mendokumentasikan kekayaan intelektual kita sendiri, kreativitas kita sendiri, kita rekam, kita dokumentasikan supaya nggak hilang, dan syukur-syukur bisa manfaat untuk penonton kan gitu Bu ya. Jangan pelit-pelit upload tuh. Allah ngasih ilmu gratis, masa kita pengennya kita umpetin sendiri, sebarin aja. Ya, Pak. Mohon dukungannya ya, Pak. Iya, Bu. Insya Allah. Kalau Ibu Suci baru 1, Bu, nanti 5 menit lagi 2, Bu. Yang kedua itu Pak Yudi. Insya Allah. Iya. Ini Bu sharing juga, Bu. Saya ngajar juga, Bu. Jadi saya sampai sekarang ini kemarin cuma 20, 30, 3 bulan ini udah hampir 503. Jadi saya ikutin suhu saya ini Pak Yudi. Ketika saya ngajar di kampus, saya tanya, apakah kalian tuh punya akun YouTube? Sekarang zaman media sosial. Rata-rata nggak punya, Bu. Nah, kalau nggak punya ya nggak apa-apa juga kan. Tapi ketika yang punya ada sebagian, saya bilang, oke, kita saling subscribe. Saya sampai sekarang dan kalian juga gitu. Hari pertama, Bu, 50, 30. Nanti semester besok nambah lagi. Nah, tapi saya agak rajin belakangan ini, ya bikin 7 menit, 1 menit. Nah, belakangan ini Pak Yudi, dengan ilmu Pak Yudi yang kemarin tuh, Pak. Ya. Tadi saya beli gas LPG, karena habis ya. Kemudian selama ini kan tukang gas itu masuk ke dalam rumah, langsung masang. Istri saya bilang, ya nanti bisa nggak pasang open gas, bisa lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya diantar tadi Pak. Pas diantar, kemudian tukang gasnya nggak boleh masuk rumah. Di teras lah ya. Kemudian saya mau angkat beras sekali Pak. Begitu Bu. Akhirnya saya ingat ilmu Pak Yudi, upload aja yang sederhana. Bahkan Pak Yudi itu beresin lemari. Akhirnya saya bilang Pak, karena berat, saya bilang sama anak saya, tolong upload ayah, videokan ayah. Kita tarik. Caranya begini Pak, nanti saya belum sempat edit. Kemudian saya ganjel Pak. Saya ganjel dengan kain. Saya cerita kiri kanan. Ini saya mau ada saya yang videokan, saya tarik. Nah ini cara mudah, nggak diangkat tapi kita seret aja pelan-pelan.
sampai cara masang gasnya, sampai kita jadi kopinya selesai. Baru saya kasih testimoni. Demikian tadi tips sederhana mengenai pemasangan. Ya, Pak, ya. Ternyata 6 menit Pak bisa dapat durasinya. Jadi Pak Yudi kemarin juga itu upload aja. Bahkan Pak Yudi itu agak menarik Bu, agak unik. Semut pun Bu diupload Bu. Hujan pun diupload Bu. Cerita Pak Yudi bikin cerita semut dan cerita hujan tuh Pak. Ya misalnya itu Ibu kan punya jemuran ya, yang lagi bergantungan. Itu di senternya pelan-pelan ya, sambil dihitung ada berapa celana dalam, ada berapa kaos dalam. Ada yang pernah ngitung berapa jemuran itu? Coba dihitung ada berapa sehari itu. Nggak apa-apa, kenapa? Ya kan? Warnanya ada berapa yang warna merah, berapa warna biru, kan lucu. Orang nonton sampai akhir itu nanti. YouTube. Ya, kebetulan kan saya juga ini Pak. Kebetulan kan saya juga produksi. Sebenarnya kalau dari sejak awal itu sudah ada produksi bikin ini seperti kaos-kaos yang Sigori itu loh Pak, Tide Pak. Kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau dari dulu sih sudah ada berapa 300-an karya. Mungkin kalau setiap hari saya upload bisa. Karena setiap hari saya produksi. Kirim 2 Bu kaosnya yang ukuran saya dengan Pak Yudi. Besok Ibu kirim saya 2 hari kemudian sampai kita akan promosikan Bu di channel Pak Yudi gratis Bu. Oke, siap. Iya, nanti berapa produk itu di foto aja, namanya apa, harganya berapa. Kalau pesan ke nomor Ibu kan, kasih nomor HP-nya, nanti saya muat di pesan Jolali. Siapa tahu ada yang pesan ya. Siap. Gratis. Ya. Itu udah berhasil Bu, yang dari Garut. Dia produksi jaket kulit, harganya 1,5 juta. Hanya dikasih gambar Pak Yudi promo di channelnya. Besok pagi atau beberapa hari kemudian laku Bu, harga 1,5 juta. Jaket kulit dari Garut. Silakan Pak Yudi. Ini pecel juga Pak Yudi. Pecel lama dengan kulit. Bisa cerita Pak supaya motivasi teman-teman dan saya juga lebih semangat. Apapun bisa divideokan. Iya, jadi lebih baik apa yang kita lakukan, yang mau kita jual itu sebenarnya bisa kita promosikan di channel kita ya Pak ya. Kan jadi yang nonton lebih banyak Pak. Kalau bisa ada gambar bergeraknya, videonya kan bagus. Misalnya saya jual tongkat, beli dari bambu 30.000, saya jual 200.000. Ya laku tuh 2, padahal harganya 200.000 karena 100.000 untuk bikin masjid ya istilahnya ya. 100.000 untuk ongkos kirim sama produksi. Terus bikin kaos. Ini kaos ini kan saya jual 200 nih. Ini ongkos produksi paling banyak kan 75. Nah, 75 itu buat masjid, yang 50 ongkos kirim, average rata-rata. Diiklanin sendiri. Jadi bisa YouTube itu untuk menjadi ajang promosi. Kan yang nonton kita nggak tahu di kota-kota yang mana, tapi kan mereka bisa pesan kalau ada nomor HP-nya yang kita cantumkan di situ kan Bu ya. Iya. Jadi lebih luas marketnya, itu pasarnya. Kalau udah channelnya udah besar kan bisa mendunia, ya kan? Misalnya kalau saya ini ya sudah yang nonton kan ada yang dari Taiwan, Ibu Ajeng, Ibu Hayu, ada dari Swiss, Ibu Anita, ada dari Luzern, Umi Syakuro, ada yang dari Prancis, Ibu Anita, ada orang Tanah Abang, Pak Haikal di Melbourne, di Darwin. Itu kan orang-orang kita yang tersebar di Mekah, Madinah gitu Bu ya. Itu kan networking. Putus-putus Pak Yudi. Ya, putus-putus Pak Yudi. Belum dijangkau oleh JNT atau ya. Artinya udah jelas ya. Masih putus-putus ya. Pak Yudi. Jadi kan produk-produk kita itu bisa dijangkau kan, bisa diantar lewat JNT, JNE, Antar Aja dan Si Cepat ya. Kalau kita promosikan, ya kan? Jadi kita nggak tahu yang lebih luas kalau kita YouTube kan gitu. Jadi silakan Ibu, sebelum channel Ibu berkembang, sambil dikembangkan, kirim produknya ke kami Pesantren Jolali, nanti kita muat, mana tahu ya kan. Iya. Siap Pak, ukurannya saja Pak, nggak apa-apa saya kirim. Sama gambarnya ya, gambar produk itu ya. Iya. Di foto ya. itu. Oke. Bu Suci.
kasih, Ye. Terima kasih. Juga 280.000 subscribe-nya. Iya, yang udah pernah nonton di sini ada 36 juta, Bu, yang pernah nonton apa? Datanya 36 juta orang ya, sampai sekarang lebih berapa. Jadi lumayan lah kalau YouTube itu ditekuni itu bisa untuk mengembangkan diri kita sendiri, mengembangkan bisnis kita sendiri. Seperti Pak Yudi ini ada gelas, kayaknya mau dijual juga gelasnya Pak Yudi ini. Mana? Enggak. Semua boleh dijual kecuali 2 yang nggak boleh dijual, Pak. 1, harga diri jangan dijual. 2, keimanan jangan dijual. Semua boleh dijual. Jual masker kek, kan bisa jual masker. Atau jual apa? Jual kalender, jual buku gitu. Oke, Pak Yudi, kita coba silakan yang nanya lagi. Yang lain. Bagaimana Pak Yudi? Ada rumusan Pak? Rumusan Bapak Nah, ini Pak. Nah, ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana? Anip Pak Yudi dari Medan. Oh, Medan. Haras. Anif. Haras. Iya Pak Yudi. Ya, gimana? Silakan. Menurut saya Pak Yudi ya, saya pun tertarik juga dengan ide Ibu sebelumnya tadi. Saling subscribe gitu ya Pak Yudi. Oh iya. Sebenarnya kan untuk mencapai 1000 subscriber itu kan dia perlu 1 tahun dalam jangka waktu untuk dimonetisasi. Kalau lewat dari 1 tahun dia kan akan diulang dari 0 lagi ya Pak Yudi kalau nggak salah ya Pak Yudi. Oh gitu ya, setahun ya? Iya, jadi sementara saya contohnya dari bulan 6 semalam sampai sekarang baru 208 subscriber Pak Yudi. Berarti ada 4 bulan lagi untuk masa 1000. Jadi kiranya kan ini udah wadah kan gitu Pak Yudi. Mohon iya. Saling subscribe itu Pak Yudi. Ya boleh, saya setuju. Nanti saya subscribe. Kirimnya ke grup ya. Ke grup kita apa namanya itu? Senyum apa Pak? Senyum ya? Iya Pak. Kirim. Boleh Pak. Kita subscribe. Boleh. Bagus. Nah, terus apalagi? 9, Pak ya. Ya. Bang. Iya Pak. Iya Pak. Pak. Sama kita 10 nih, 220 berarti. Iya. Tapi mungkin gini ya Pak. Apa itu perlu lebih kreatif ya, bikin tema-tema yang tidak kita sukai misalnya, ya. Tapi disukai penonton. Ya kan? Itu satu cara juga untuk meningkatkan subscriber ya. Seperti saya kan awal-awal saya bahas Rocky Gerung, saya kan nggak suka politik sebenarnya. Tapi waktu dia itu karena disukai, diperbincangkan banyak orang, saya itu bikin dia sampai 30. Saya nggak kenal, saya nggak suka sama dia, nggak suka tema politik. Jadi tapi itu disukai oleh penonton. Nah itu boleh juga tuh trik untuk meningkatkan subscriber ya. Membahas hal-hal yang lagi hangat, tapi sebenarnya itu nggak kita sukai juga, nggak minat kita gitu loh. Ya boleh dicoba kali ya, ya kan? Terus bahas. Kalau yang konten yang saya buat ya Pak Yudi ya, saya kan Medan juga merantau kan Pak Yudi. Dari konten yang saya buat itu kan masalah infrastruktur di kampung saya. Jadi istilahnya kalau mau buat konten mesti pulang kampung. Sementara dari Medan ke kampung saya itu butuh waktu 12 jam Pak Yudi. Dari itu mungkin video untuk diupload lagi kayaknya masih kurang gitu. Ada pas Lebaran semalam lah ada dapat 4 video gitu Pak. Sekarang Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Medan, tapi yang ingin saya angkat itu kampung saya, masalah infrastrukturnya itu Pak Yudi. Ya sekarang gini, kalau bikin video harus menempuh perjalanan 12 jam, susah bener hidup ya. Sekarang yang dekat, yang ini cuma tidur. Kalau sekarang yang dekat apa? Melenceng dari akun apa sebelumnya, judul sebelumnya kadang dia jadi di bawah dia ratingnya Pak Yudi. Kalau kita upload lagi masalah jalan lagi, dia bakalan tetap di atas gitu Pak Yudi. Tahu saya gitu. Ya sekarang jalan-jalan di Medan aja yang dekat bisa nggak ya itu diupload?
ya kan? Nggak harus ke kampung, ya nggak? Yang dekat lingkungan itu loh. Mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Itu yang saya lakukan. Mulai dari yang ada. Jangan nyari yang nggak ada. Yang nggak ada di kampung jauh 12 jam. Yang ada apa di Medan? Barangkali ada ayam berantem di tetangga, masukin video coba. Jangan-jangan yang nonton. Intinya barangkali harus aktif untuk mengangkat ya Pak Yudi ya. Ya problem ini Pak, problem YouTuber pemula adalah problem kreativitas, ya kan? Jadi iya, harus berani keluar dari zona nyaman kita yang nggak kita sukai, kita coba untuk konten ya. Kita coba, barangkali itu akan menjadi viral karena orang sukai, tapi kita nggak sukai. Tapi kita coba sesuatu yang baru. Kalau monoton terus tentang infrastruktur, sebenarnya kalau Bapak itu bahas yang lain itu viral karena nggak tahu aja, kita coba ke situ. Keluar dari jalur utama. Jadi jangan melakukan spesialisasi terlalu dini. Saya mau bahas ini aja, gitu. Jangan-jangan ada yang lebih dahsyat kita nggak sadar gitu loh. Barangkali. Jadi perlu dibuka wilayah-wilayah baru, konten-konten baru. Namanya kan konten kreator kita ini sebenarnya kan, bukan YouTuber. Konten kreator. Jadi harus kreatif dalam membangun konten. Saya kira itu Pak, sementara ya. Iya Pak. Mungkin Pak Yudi ada rumusan nggak Pak Yudi dalam membuat konten itu yang Pak Yudi pernah bilang ada 3 kata IPB itu Pak. Ya, ada IPB, imajinasi dikembangkan. Ya. Terus pengalaman hidup dimasukkan. Pengalaman hidup orang lain dimasukkan. Pengalaman hidup diri sendiri dimasukkan. Terus bacaan-bacaan kita bisa memperkaya konten. Jadi kira-kira sumber konten itu ada 3. Imajinasi yang kita bayangkan, yang kita kembangkan, itu memperkaya konten sebenarnya. Terus bacaan-bacaan atau pengalaman hidup sendiri. Jadi sebenarnya konten itu nggak jauh ada di dalam diri kita. Nggak usah harus keluar jauh. Gitu. Nggak harus keluar jauh. Saya selama ribuan ini nggak pernah keluar dari kampung ini. Paling jauh ke danau. 10 menit. Karena hanya untuk lokasi syuting aja. Tapi semuanya benar-benar dari imajinasi, dari bacaan, dari pengalaman. Merespon gitulah. Jadi kalau harus keluar jauh kan perlu ongkos. Ongkos nggak punya ya nggak. terus mau ya lebih rumit sih. Tapi kalau ada ya seorang traveler lebih bagus juga. Ya kan, seorang traveler itu apa ya? Orang yang suka berjalan-jalan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Itu. Tapi kalau kita ini serba terbatas, kekayaan pengalaman kita atau pengalaman orang lain tuh bisa dijadikan konten. Mungkin yang Bang Hanif itu, kalau saya boleh tambahkan sedikit, sebenarnya saya juga sama, konten pemula itu bingung dengan kreativitas, tapi dengan seiring waktu akan jalan. Mungkin di Medan itu ada namanya, namanya di Indonesia Timur, tapi di Medan adanya, Mika Ambon. Kenapa dibilang Mika Ambon? Itu ada namanya di Brastagi, atau ada yang Sirop tuh, Markisa. Mungkin wilayah-wilayah yang kumuh di Medan diambil. Saya ada satu Pak Yudi buat teman-teman itu. Saya sering nonton namanya Alman Mulyana di TKI di Arab Saudi. Dia meliput sudut-sudut Makkah Madinah yang sangat nggak pernah diliput oleh media-media mainstreamnya. Diambillah itu daerah rumah Abu Jahal, mobil yang dibuang begitu saja sehingga orang Arab itu malas untuk masuk bengkel. Udah itu ada namanya Kadal Gurun, ada juga di perkebunan korma, diambil juga kontennya Arab Saudi sudah hijau. Sekarang yang saya lihat itu mungkin bisa nanti dilihat juga Alman Mulyana itu udah 1 juta subscribe-nya. Kemarin saya lihat selalu ikutin, ternyata 1 tahun itu 120 juta dapatnya. Kalau kita lihat dalam
rupiah ya. Tapi kan kalau kita lihat sebagai dakwah ya kembangkan aja, nggak terlalu pusing jumlah subscribe. Yang penting amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teluk-teluk Kota Medan misalnya ya. Ya. Ada rambutan binjai karena banyak sekali itu konten-kontennya. Ada yang apa durian uco. Nah, kan menarik tuh durian uco ya. Apa emang uco yang punya durian? Iya. Banyak sekali. Nah, itulah karena itu di grup kita nanti kita akan gali terus nih Pak Yudi sebagai suhu kita apa nih yang kita bisa bedah lebih jauh lagi. Mungkin mohon maaf ya kalau kenapa di Medan itu suaranya keras-keras orangnya itu. Banyak menarik. Mungkin gimana? Mungkin udah logatnya Pak dari dulu Pak memang. Nah, gitu. Betul itu kenapa logatnya itu? Tapi kenapa di Tapanuli tidak? Atau di Karo tidak? Samosir mungkin banyak konten-konten yang kita bisa lihat di sekitar kita aja itu, Bang Hanif. Iya. Apa ini? Iya, masuklah pasar. Pasar kan dekat dari Medan ya kan. Wawancara sama pedagang apa gitu Pak. Menarik kan buat kita yang nonton ya. Oh ternyata pasar di Medan gini, ngomongnya gini, yang dijual kok seperti ini. Itu bisa. Kalau ada 300. Pak Yudi. Yes. Di sini pasar itu pun disebut pajak pula di sini Pak Yudi. Gak di pasar di sini di jalan lintas gitu, pasaran gitu Pak. Kalau pasar tempat perbelanjaan gitu, itu namanya di sini pajak Pak Yudi. Oh, lah itu ada ya? Yamaha ya, nggak ada Vespa, ada Yamaha ya, semuanya Honda Pak. Oh, kereta di sini Pak Dik, Pak Ade. Ya, kereta dia. Iya di sini kereta dia. Nama motor di sini kereta dia. Memang Medan kereta. Dan kereta itu apa? Itu kan diambil gambarnya. Kenapa namanya ini? Jadi kan menarik untuk penonton yang di luar Medan ya. Itu kan konten juga Pak. Yang deket-deket ya. Seperti tadi nama kok bukan pasar gitu ya. Namanya apa? Pajak ya? Pajak Pak gitu. Menarik itu kan? Itu kan Honda semua Pak motor itu. Iya. Honda semua. Mereknya. Vespa, ada Yamaha, Honda orang. Honda. Bilang kereta, Honda sama kereta sama ya. Kalau bensin nggak ada orang bilang bensin Pak, minyak semua Pak, minyak panas, minyak goreng, minyak semua. Oh ya, iya. Nah itu menarik ya. Jadi masalah sosial di lingkungan kita ya, itu kan potret sosial yang kita rekam kan bagus juga, istilah-istilah yang beda dengan daerah lain, jadi lucu gitu, artinya unik. Jadi nanti kontennya itu khas Medan gitu ya, dari Bang Hanif kan menarik ya. Pokoknya ahli tentang Medan lah, itu menarik juga. Itu seluk-beluk kota Medan, tempat-tempat masjidnya di mana, pasarnya di mana, ya kan, lokasi-lokasi apa, bangunan-bangunan tua di mana. Sekali keluar rumah bisa dapat 5 konten tuh sebenarnya kan. Mungkin gini Pak Yudi, kalau saya lihat Pak ya, kita masih terbelenggu. Apakah konten saya orang Medan, cerita Medan, apakah ada yang nonton? Nah, itu mungkin saya lihat seperti itu perspektif dari Mas Hanif. Padahal kalau kita lihat orang bule yang di Indonesia itu laku untuk orang luar negeri juga. Jadi harus keluar dari penggunaan kata Pak Yudi. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, ya ulama kita abad 11 pengarang Ulumuddin itu, manusia itu senang, jiwanya itu senang hal-hal yang unik, yang aneh-aneh. Semua manusia di seluruh dunia. Jadi kalau hal-hal yang unik di Medan diangkat, kan menurut Bang Hanif kan nggak unik, tapi menurut orang di luar Medan kan unik, menjadi aneh. Nah itu justru itu kayak selling point-nya, titik daya jual dari konten-konten Bang Hanif, karena ada memuat konten keunikan Medan gitu ya, yang unik-unik dari Medan misalnya rubriknya misalnya gitu. Meskipun hanya 5 menit, 7 menit ya kelihatannya sih sederhana, tapi menjadi memperkaya wawasan kita dan menarik penonton di luar Medan atau orang-orang Medan yang di luar kota Medan yang menjadi perantau, dia merasa kerinduannya itu terobati setelah melihat konten-konten tentang Medan kan itu ya, misalnya begitu. Secara psikologis dia ini kampung saya nih, istilahnya gini saya tahu tuh gitu ya. Jadi justru kuat Medan dengan keunikannya itu bisa dijadikan konten, dan itu kekuatan dari YouTuber yang bernama Bang Hanif tadi.
Oh iya Pak Yudi, makasih banyak atas masukannya Pak Yudi. Dan ya, Pak Sandip, tadi pagi saya baca koran, itu viral Pak di Medan Pak. Di seluruh Indonesia viral Pak. Ada ibu-ibu lahir itu tanpa tulang Pak. Di Indonesia itu. Bayinya. Menjadi viral di beberapa media sosial itu. Ada bayi hidup tanpa tulang. Terus hidup? Hidup tanpa tulang di Medan Pak. Kaki berita maksudnya? Pak Ade, berita hari ini Pak Ade. Iya, tanpa tulang Pak. Kenapa tanpa tulang? Namanya Om itu di Medan namanya tulang Pak. Om itu arti tulang. Jadi dia nggak punya suami. Nanti bayinya ini lahir tanpa paman di situ ya, tanpa pamannya. Keluar bahwa menarik kan? Berapa ribu bayi di Medan itu yang lahir tanpa tulang tiap hari? Iya betul juga. Di Indonesia itu setiap hari itu lahir 5 juta bayi. Berapa ribu yang lahir di Medan tanpa tulang? Bayangkanlah itu. itu pun sudah konten YouTube yang menarik, bukan? Ini aja aku Kenapa harus selalu infrastruktur 12 jam pulang kampung dulu? Habislah ongkos kita. Jadi gini Mas Bang Hanif. Jadi beli koran itu sinar Medan atau apa, bacain aja berita harinya menunjukkan. Iya. Ternyata 1.000 orang lahir di rumah sakit yang terkenal dan sebut nama rumah sakitnya nanti kena delik di rumah sakit terkenal di Medan, lahir 5.000 orang hari ini tanpa tulang. Demikian berita hari ini. Nah, udah. Selesai itu kan. Jadi ada gini Pak Yudi, ada beberapa istilah yang kita nggak ngeh di Indonesia itu. Seperti saya Pak ya, saya waktu itu pernah sedikit belajar sebentar ya. Ternyata itu yang namanya tandas Pak. Itu bukan, coba lo kerjain dengan tandas. Tandas apa tuh arti Indonesia itu tandas? Tuntas. Kalau di sana di Malaysia bukan tandas itu Pak. Tandas itu tempat WC Pak. Ada kamarnya bilik laki-laki, bilik jantan. Nah kayak gitu. Jadi unik sekali ada kalimat-kalimat diksi di Medan itu yang orang nggak tahu. Kenapa dibilang bukan durian Medan ya, durian ucok. Nah, itu banyak Mas Bang Hanif, bisa kita kembangkan. Pak Yudi tadi baca berita-berita headline koran di Medan gitu ya, setiap hari baca itu kan menarik juga ya. Kan tinggal bacakan tuh. Juga di Medan, kan? Beca motor ya. Saya pernah ke Medan. Atau baca. Iya. Beca itu beca motor Pak di situ. Iya. Beca motor. Atau untuk Bang Hanif misalnya ada rubrik khusus setiap hari baca judul-judul berita di koran Waspada Medan misalnya ya, misal atau koran lain Medan. Kan nggak semua orang bisa buka atau membaca koran Medan ya. Terus isinya apa sih gitu kan. Itu kan tiap hari nggak kehilangan nggak kehabisan konten ya. Tinggal membacakan saja. Ya membacakannya juga jangan terlalu serius lah. Kadang-kadang dibumbuin apa gitu. Santai aja, nggak usah kelihatan jadi orang pinter ya. Kelihatan jadi seorang Bang Hanif saja, ya kan? Dengan jenggotnya itu, nggak apa-apa kan? Banyak atau apa gitu, terlalu banyak ya. Atau misalnya jalan kaki ya. Ini jalan ini di Kota Medan, itu jalan ini, itu gedung ini, jual ini, kan ini sudut tinggal diambil pakai tangan gitu kamera ya. Kita yang lebih kenal kota itu. Jadi seluk-beluk Kota Medan. Terus nanti kalau capek masuk warung makan ini gitu ya. Jadi sebagai perjalanan kaki atau pakai motor, lah itu kan berarti sudah bisa ribuan video itu menyasar seluk-beluk Kota Medan. Kalau perlu masuk gorong-gorong kayak nanti jangan masuk gorong-gorong nanti jadi presiden. Jadi presiden nanti Pak Yudi.
Kemudian Pak Yudi, itu yang nonton apa Mas Hanif? Itu yang nonton orang Perancis, orang Jepang, iya. orang Eropa itu. Pas, iya. Karena mereka tahu ingin dan apalagi kalau kita meliput Danau Toba, Samosir, ya. Oh itu yang tua, ya, yang ini gitu ya. Apanya apa? Iya. Soal budaya ya. Cuman sekali keluar tuh bisa 5 video itu. Betul. Efektivitas waktu dan dana. Jadi sekali keluar 5 gitu kan. Nanti dimuat 1 hari 1 kan, atau seminggu sekali keluar rumah dapat 7. Gitu Pak ya. 7 menit, 7 menit. Videokan semut nih. Kayaknya kayak Habibie semutnya. Gimana ceritanya? Ya pokoknya ngomong nggak jelas, pokoknya backgroundnya semut lagi jalan gitu aja. Wajah saya nggak muncul. Yang penting kan kontennya ada tuh dimuat ya kan. Yang nonton ada juga ya Kak. Itu Pak. Tentang semut, tentang ya apa yang bisa kita. Nanti besok kita bikin tentang pohon pisang, lagi berbuah di pohon pisang, kita hitungnya pisangnya di pohon ada berapa ya. Itu juga konten ya. Terus daunnya ada berapa, tingginya pisang ini berapa gitu ya. Itu konten itu. Jangan, emang YouTube mau bikin kayak apa sih? Yang sederhana saja. Yang penting bisa menghasilkan uang kan. Dan menyebarkan gagasan maksudnya. Jadi dibikin itu Pak, dan penonton semua bikin apa? Dibikin enjoy jadi YouTube itu. Kalau nanti nggak enjoy tambah susah jadi YouTuber, kok tambah susah mikirin konten. Nah terus kapan bahagianya hidup itu tambah ikut pelatihan tambah susah. Jadi oke, masih ada lagi yang mau bertanya Pak Yudi? Kita closing karena akan menjelang maghrib Pak Yudi ya, mungkin di Indonesia. Iya kita closing ya. Di Medan udah maghrib ya, udah jam. Iya. Medan agak lama Pak Ade. Di sini Medan 18 lewat Pak Ade. 18 19 hampir 19. Kita 18.10 kalau nggak salah sini. Iya. Baik teman-teman, masih ada yang tanya mungkin Ibu Suci, Pak Ahmad, Ibu Sri, Pak Inayah. Terima kasih. Kurniawan. Iya. Terima kasih Pak. Udah mungkin kita akan sudahi, tapi ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah ketika kita mau menjadi YouTuber, pesan dari Pak Yudi, apapun jadi konten. Semua tujuan pohon pisang, kemudian cerita yang lucu-lucu yang sudah kita bahas tadi, itu pertama. Jangan takut dengan itu nggak dibaca. Saya yakin ketika ada dibaca 3 orang, tapi ada 1000 video, berarti udah 3000. Cuman durasi cuma 2 menit, berarti 2 menit kali 1000, udah 2000 menit. Insya Allah Bu, penduduk Indonesia 270 juta, pasti ada yang nonton, ada yang bisa khilaf Pak, melihat video kita ya. Yang kedua, Pak Yudi menghimbau pelatihan ini tidak bisa simsalabim bisa langsung jadi. Pak Yudi menginginkan teman-teman semua kirimkan konten-konten videonya, kemudian Pak Yudi akan evaluasi, akan memberikan masukan. Ini kurang ke kiri, ke kanan, ini gerak terlalu cepat dan sebagainya. Pak Yudi akan mengevaluasi sesuai dengan kondisi videonya. Kita muat Kirimnya kemana itu Pak? Ke 0812 WA saya Bu ya. Saya ulang ya, 0812 1200 08 ya, saya ulang ya. 0812 Gimana Pak Yudi? 08 12 kemudian 1200 kemudian 6145. Saya ulang ya. 0812 kemudian 1200 kemudian 6145, kirim ke situ 4 menit, 5 menit silakan. Nanti saya muat di pesantren Ojo Lali video ibu itu, video bapak itu. Nanti saya kasih komentar kekuatan video itu apa ya, kelebihannya. Komentar silakan, saya tunggu hari ini atau hari besok insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Yang ketiga mungkin untuk intinya
tolong mohon doanya, Pak Yudi sedang mengelola pesantren Ujul Ali dan Masjid Enam Syuhada yang sampai sekarang ini sudah selesai, alhamdulillah. Dari hasil YouTube ini, dari harga 300 juta sudah dibayarkan 200 juta. Pak Yudi, insya Allah dengan saya mungkin ya akan bertekad untuk menyelesaikan. Dan itu bukan duit Pak Yudi, bukan duit saya. Itu duit umat, akan dikembalikan kepada umat. Yang keempat, kita nggak mungkin secara instan, makanya kita bikin grup di sini, namanya grup Senyum. Senyum itu singkatannya Sejuta YouTuber Muslim yang dipimpin oleh Pak Yudi, dan kita akan terus berkolaborasi, terus menggali, tentunya dengan video-video yang Ibu Bapak kirimkan. Pak Yudi bisa mengevaluasi dengan waktu dan ilmu yang didapat. Insya Allah ilmunya lebih tinggi dari kita, insya Allah, ya. Kemudian kita akan teruskan menjadi 1 juta YouTuber Muslim yang bisa mewarnai kehidupan Indonesia khususnya yang lebih baik lagi. Ya, itu aja dari catatan saya, dan kita akan sudahi. Kemudian kita akan rapikan video ini. Yang tadi ada masalah teknis kita akan delete, kemudian akan kita masukkan ke grup kita khususnya, dan menjadi pembelajaran kita ketika kita lupa dengan ilmu-ilmunya atau lupa dengan video dan seterusnya, sehingga kita bisa langsung sepanjang masa belajar. Dan juga mungkin pada pekan depan kita akan tetap belajar, mohon juga di share ke teman-teman kita untuk kita terus belajar dengan ilmu yang kita miliki, yang tentunya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir Pak Yudi, silakan sebelum kita closing yang mau disampaikan. Jadi mohon rekaman yang kemarin pelatihan sampai ke sini dikirim, nanti kita buat di channel pesantren Ujul Ali ya Pak? Ya, boleh. Supaya bisa juga dinikmati oleh yang lain yang belum ikut pelatihan. Barangkali ada gunanya. Nanti kita muat di channel pesantren Ujul Ali supaya bisa diputar ulang apa-apa yang perlu diingat-ingat lagi gitu. Terima kasih Pak. Dan silakan Bapak Ibu yang punya produk atau jasa apapun, Pak Yudi insya Allah membantu mempromosikannya, dan silakan. Ada rezeki buat Ibu. Yang setahu saya itu akan hanya ngasih nomor telepon, seluruhnya pembelian atau uang yang dapat ya Ibu ambil, Pak Yudi hanya memfasilitasi produk dari masing-masing. Gitu Pak ya? Ya betul, gratis. Ya terima kasih Bapak. Ya terima kasih Pak. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Kita akan akhiri, kemudian apabila ada hal yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ketemu lagi di grup-grup yang sudah kita buat, dan kita akan teruskan untuk pelatihan ini setiap hari Sabtu dan hari Ahad jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Karena waktu Indonesia bagian Tengah, Timur sudah malam. Dari saya sebagai pembicara, saya Ade Ferdi Farul dari Fadli Broadcasting School, menunjukkan terima kasih kepada Pak Yudi khususnya yang memberikan ilmunya yang masih banyak, tapi kita terhalang dengan waktu, dan kita akan kembangkan terus di grup-grup kita. Dan juga terima kasih kepada Pak Rahmadi, Ibu Suci, kemudian Bang Hanif, Ibu Sri Suryani, Pak Pamuji, Pak Ahmad, Pak Inayatullah, Pak Indra, Pak Yaman, dan Pak Cahya. Mungkin selebihnya ada halangan, dan kita akan sapa di grup-grup kita dengan editing atau dengan video yang sudah kita laksanakan dari jam tadi sampai jam 6. Terima kasih dari saya, dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas nama penyelenggara akan saya tutup Zoom-nya, dan terima kasih, dan kita ketemu lagi di grup-grup WA kita Senyum Yudi Pramuko. Terima kasih Pak Yudi dan teman-teman. Ya. Kita akan lanjutkan di grup-grup WA kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung closing Zoom kita. Nah, mungkin bisa dibuka, kita akan foto Pak.
sebagai dokumentasi kegiatan. Ibu Suci masih ada ya. Oke, kita tutup ya. Yo, Pak.